Sekarang kita menganalisa BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini merupakan asuransi sosial. Jadi tidak mencari untung di sana untuk menjawab daripada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama terhadap kesehatan. Oleh sebab itulah maka dibentuk oleh pemerintah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini merupakan suatu hal yang wajib bagi warga negara Indonesia. Sebab BPJS atau asuransi sosial ini pada prinsipnya adalah sifatnya gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, dan sebagainya. BPJS Kesehatan ini ada dua macam. Yang pertama PBI, yaitu peserta bantuan iuran. Artinya orang-orang miskin di Indonesia itu dibayarkan BPJS-nya oleh pemerintah. Jadi ada dua macam PBI. Ada PBI APBN yang dibayarkan APBN, ada PBI yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau APBN itu lebih daripada 90 juta lebih. Itu untuk kelas 3. Dibayarkan oleh pemerintah sebanyak 42.000 per jiwa per bulan. Begitu juga dengan BPJS PBI dari pemerintah daerah. Juga dibayarkan 42.000 per jiwa per bulan. Kemudian bagi yang mampu itu ada 3 golongan. Dia mampu membayarnya, makanya dianjurkan kelas 3. Jadi kalau dia sakit nanti dirawat di kelas 3. Itu 42.000 sebulan satu orang. Tapi pemerintah masih memberikan subsidi 7.000 per orang per bulan. Sehingga yang mandiri tersebut bukan 42.000 dia bayar, tapi 35.000 sebulan. Jadi kalau 5 anggota keluarganya, 5 kali 35.000 sebanyak 165.000 sebulan. Kalau kelas 2, dia sudah ekonominya sudah agak bagus, ingin kalau sakit nanti dirawat di kelas 2, itu 100.000 sebulan per orang. Kalau dia lebih mampu lagi, dirawat nanti di kelas 1, itu 150.000 per jiwa per orang. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sekarang seluruh penyakit ditanggung oleh BPJS. Mulai dari rawat jalan di puskesmas, sampai rawat nginap di rumah sakit kabupaten atau kota, tidak mampu dikirim ke rumah sakit yang lebih tinggi, rumah sakit provinsi, tidak mampu lagi dikirim ke rumah sakit kelas A di pusat dan sebagainya. Akibatnya apa? Iuran yang dikumpulkan dari masyarakat, yang dikumpulkan dari pemerintah, umpamanya PBI tadi kan dibayarkan oleh pemerintah, dikumpulkan semuanya kan dibayar di BPJS. Kan uang masuk itu. Uang keluarnya adalah untuk membayar rumah sakit dan puskesmas. Dan jauh lebih besar pembayaran rumah sakit, puskesmas daripada uang yang terkumpul. Sehingganya BPJS kekurangan bayar. Nah, kita dapat ketahui dulu bahwa banyak rumah sakit itu tidak terbayarkan oleh BPJS karena uangnya tidak ada. Makanya pemerintah menambah dana kepada BPJS. Jadi disuntik oleh pemerintah dana kepada BPJS supaya bisa membayar rumah sakit dan puskesmas. Kemudian waktu COVID-19 pada 2020, 2021, 2022 itu kan COVID melanda kita. Pasien COVID itu ditanggung oleh pemerintah, jadi bukan BPJS. Nah, akibat daripada banyaknya pasien COVID yang ditakuti orang, sehingga orang berobat ke rumah sakit berkurang. Orang berobat ke puskesmas berkurang, sehingga uang yang masuk BPJS itu lebih banyak daripada BPJS yang membayar pasien BPJS. Nah, sehingga 3 tahun itu surplus BPJS. Nah, kemudian 2023 diambillah kelebihan surplus 2020, 2021, 2022 ini. Untuk 2024 dikhawatirkan nanti surplus BPJS ini habis untuk membayar rumah sakit dan diperkirakan 2025 utang lagi BPJS terhadap rumah sakit dan puskesmas. Kita sekarang ini tentu menghitung-hitung bagaimana supaya rumah sakit ini bisa terbayar oleh BPJS.
Sebab kalau rumah sakit tidak terbayar, ya pelayanan kepada masyarakat itu berkurang. Tidak ada obatnya. Dengan apa dibeli obat? Maka ada kemungkinan apakah ada dibatasi orang berobat atau iurannya yang dinaikkan, ya. Saya rasa memang ini beban berat daripada presiden terpilih ini. Kalau dinaikkan, ini jadi bumerang terhadap presiden terpilih. Saya rasa nanti tim-tim akan mengkaji yang lebih baik, mana yang paling ringan akibatnya nantinya. Sehingga BPJS kita ini bisa terus berjalan. Kalau orang luar negeri menganggap Indonesia ini, aduh, sudah keterlaluan. Menanggung seluruh rakyat, menanggung seluruh penyakit di luar negeri, tidak semuanya dibayar oleh pihak asuransi itu. Dibatasi berapa harus membayar, atau setiap penyakit itu ada iur biaya, ya, dari itu. Tapi kita di Indonesia kan tidak ada. Nah, satu segi petugas-petugas kita di rumah sakit, di puskesmas juga menderita, ya, kalau umpamanya uang BPJS ini berkurang atau defisit sehingga tidak bisa membayar rumah sakit, tentu pemerintah akan mencari jalan keluarnya supaya pelayanan terhadap rumah sakit, pelayanan terhadap puskesmas bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini yang terjadi sekarang ini di BPJS kesehatannya.